Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang tujuan dan latar belakang didirikannya VOC. Saya Mariam Nurul Aini selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 3 selain saya ialah Ainun Nuria Atmalia, Raisya Aprilia Putri, Salma Febrianti Putri, Siti Nur Aisyah, dan Syarifah Nesabila Hasanah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian VOC, yang akan disampaikan oleh Raisya. Kepadanya, dipersilahkan. Apa itu VOC? VOC adalah singkatan dari Vires Ontiniens Company atau kongsi dari kerajaan Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia, terutama rempah-rempah. Kongsi dagang VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Bisa dikatakan pada saat itu di antara semua perserikatan dagang yang ada pada abad 17 dan 18, Perserikatan Dagang Hindia Timur, VOC merupakan yang paling sukses. Nah teman-teman, barusan kan sudah tahu ya VOC itu apa. Kita lanjut nih ke pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Siti Nur mengenai latar belakang didirikannya VOC. Latar belakang didirikannya VOC. VOC didirikan karena persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda. Sebab, persaingan antar kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda Staten-Generaal pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerjasama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Dengan demikian, latar belakang didirikannya VOC adalah untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. Sebelum menuju pembahasan selanjutnya, berikut ini video kerja paksa yang dilakukan oleh VOC. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tujuan utama didirikannya VOC, yang akan disampaikan oleh Syarifah. Ada 3 tujuan utama dari didirikannya VOC, yaitu pertama, menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company atau disingkat EIC. 2. Menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Oke teman-teman, tujuan utamanya kan sudah dijelaskan oleh Syarifah. Kali ini Ainun akan menjelaskan tujuan didirikannya VOC di bidang politik, dari poin 1 sampai 2. Tujuan didirikannya VOC. Tujuan dibentuknya VOC pada dasarnya adalah untuk berdagang. Namun, karena kepentingan masing-masing pihak, tujuannya pun merembet ke bidang politik. Berikut ini rincian tujuan dibentuknya VOC. 1. Mengurangi persaingan dagang antar masyarakat Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yang utama adalah menggabungkan masing-masing pedagang dan menghindari persaingan tak sehat antar sesama masyarakat Belanda. 2. Menandingi persaingan dagang bangsa Eropa lainnya. Tujuan dibentuknya VOC yang selanjutnya yakni agar posisi Belanda semakin kuat dan cenderung monopoli dalam perdagangan di Asia. VOC dibentuk agar persaingan dagang antar bangsa Eropa tetap dimenangkan oleh Belanda, sedangkan Portugis dan Spanyol kalah. Lanjut pada poin 3 dan 4 yang akan dijelaskan oleh Salma. Selanjutnya yang ketiga yaitu monopoli rempah-rempah. Tujuan dibentuknya VOC yang berikutnya adalah untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia.
Belanda ingin menguasai sistem perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam berupa rempah-rempah. Oleh karena itulah, Belanda ingin memonopolinya agar keuntungan maksimal pun diperolehnya. Selanjutnya yaitu memperkuat eksistensi Belanda di dunia. Internasional tujuan dibentuknya VOC yang cukup bersinggungan dengan politik adalah Belanda ingin memperkuat eksistensinya di dunia. VOC yang sukses dan semakin kuat membuat Belanda disegani terutama di Eropa. Untuk poin terakhir, kali ini saya yang akan menjelaskan. Oke, poin kelima. Dukungan anggaran untuk pemerintah Belanda. Keuntungan VOC yang maksimal ini akan dianggarkan untuk pemerintahan Belanda. Saat itu, Belanda sempat diduduki oleh Spanyol dan keuangan negara tersebut pun dalam keadaan krisis. Hal itu menyebabkan Belanda merugi dalam jumlah yang besar hingga kesulitan untuk bangkit. Kemudian, hadirnya VOC ini membantu pemerintah Belanda untuk bangkit kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.